Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran kita hari ini di bab yang ketiga, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Mudah-mudahan kalian hari ini selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menggolongkan karakteristik materi. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Apakah itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Itulah yang disebut materi. Berdasarkan wujudnya, materi dibedakan menjadi tiga, yaitu benda padat, contohnya kayu dan batu. Yang kedua, zat cair, contohnya air, minyak. Dan yang ketiga adalah gas, contohnya gas dalam balon. Karakteristik dari ketiga macam zat tersebut adalah pada zat padat mempunyai bentuk dan volume yang tetap, sedangkan pada zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak memiliki bentuk yang tetap dan tergantung pada tempat yang ia tempati. Sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Berdasarkan karakteristik partikel, maka pada zat padat jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Pada zat cair, jarak partikel antar zat lebih renggang, sedangkan pada gas, jarak antar partikel sangat renggang. Partikel-partikel pada zat padat karena sangat rapat sehingga tidak dapat bergerak bebas, sedangkan pada zat cair masih dapat bergerak bebas namun terbatas. Pada gas, partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Berdasarkan komposisinya, materi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan campuran terdiri dari campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi, sedangkan campuran homogen terdiri dari larutan. Apa itu unsur? Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Bagian terkecil dari unsur adalah atom. Contohnya besi, timah, seng, tembaga, dan nikel. Unsur di alam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh daripada unsur logam adalah aluminium yang dilambangkan dengan Al, aurum adalah emas yang dilambangkan dengan Au, argentum, perak dilambangkan dengan Ag, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-logam contohnya adalah oksigen dilambangkan dengan huruf O, hidrogen dilambangkan dengan huruf H, karbon dilambangkan dengan huruf C, sulfur atau belerang dilambangkan dengan huruf S, fosfor dilambangkan dengan huruf P, nitrogen lambangnya huruf N, dan yodium atau iodin lambangnya adalah I besar. Unsur diberi nama dengan bahasa Latin berdasarkan penemu pertamanya atau tempat ditemukannya. Hal ini dilakukan untuk menghormati identitas penemunya atau tempat penemuannya. Simbol unsur dibuat untuk memudahkan dalam penulisan nama unsur, yaitu dengan cara menyingkatnya. Simbol unsur yang digunakan saat ini adalah yang dibuat oleh John Jacob Berzelius. Cara pemberian nama unsur adalah yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya dan ditulis dengan huruf besar. Contohnya karbon. Bahasa latinnya adalah karbon, ditulis dengan lambang huruf C. Untuk unsur yang memiliki huruf awal yang sama, maka diberikan huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya kalsium, bahasa latinnya adalah calcium, maka ditulis dengan lambang Ca. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik seperti yang ditunjukkan pada gambar. Unsur yang memiliki sifat yang sama diletakkan dalam satu kolom. Unsur logam terletak di bagian kiri bawah, sedangkan unsur non-logam terletak di bagian kanan atas. Untuk unsur semi logam
terletak di antara unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam dan non-logam memiliki perbedaan sifat fisika dan kimia. Berikut perbedaan sifat unsur logam dan non-logam. Pada logam berwujud padat pada suhu kamar, sedangkan pada non-logam ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Pada logam dapat ditempa dan dapat diregangkan, sedangkan pada non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. Pada logam bersifat konduktor atau mampu menghantarkan listrik dan panas, sedangkan pada non-logam tidak dapat menghantarkan listrik atau non-konduktor kecuali grafit. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan melalui reaksi kimia. Jadi, pada senyawa, unsur tidak dapat diuraikan melalui reaksi kimia biasa. Contoh dari senyawa adalah H2O atau air. H2O terdiri dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Contoh dari senyawa dan penyusunnya adalah yang pertama air. Dengan rumus kimia H2O, unsur penyusunnya adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Gula pasir, rumus kimianya adalah C12H22O11. Unsur penyusunnya adalah 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Sedangkan garam dapur, rumus kimianya adalah NaCl, unsur penyusunnya adalah 1 atom natrium dan 1 atom klor. Yang ketiga adalah campuran. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Dengan demikian, pada campuran heterogen seluruh bagiannya tidak memiliki komposisi yang sama. Contoh campuran homogen adalah larutan gula. Pada larutan gula, kita tidak bisa lagi membedakan yang mana gulanya. Dalam hal ini, pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula. Selain air, terdapat juga pelarut organik seperti alkohol dan kloroform. Contoh larutan heterogen adalah larutan antara minyak dengan air, di mana air dan minyak tidak bisa bercampur menjadi satu, sehingga masih bisa dibedakan antara minyak dan airnya. Dalam kehidupan sehari-hari, larutan dapat dikelompokkan menjadi larutan yang bersifat asam, basa, atau garam. Ciri-ciri larutan yang bersifat asam adalah rasanya masam, mempunyai derajat keasaman atau pH kurang dari 7, dan dapat membuat lakmus merah menjadi berwarna biru. Sedangkan sifat basa mempunyai ciri-ciri rasanya pahit, derajat keasaman atau pH-nya lebih dari 7, dan dapat merubah kertas lakmus biru menjadi merah. Sedangkan sifat garam rasanya manis, asin, atau tidak berasa atau hambar, mempunyai derajat keasaman atau pH sama dengan 7, dan tidak dapat merubah warna kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Berikut adalah ilustrasi perubahan warna kertas lakmus pada larutan asam, di mana kertas lakmus merah ketika dicelupkan ke dalam larutan asam, maka warnanya tetap berwarna merah, dan lakmus biru ketika dicelupkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus berubah menjadi merah, dan hal itu menandakan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Berikutnya adalah ilustrasi perubahan warna kertas lakmus ketika dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa. Saat kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, maka warna kertas lakmus merah berubah menjadi biru. Ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat basa, maka kertas lakmus biru warnanya tetap tidak berubah. Hal ini menandakan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Berikut adalah perubahan kertas lakmus ketika dicelupkan pada beberapa larutan yang bersifat asam, basa, dan garam atau netral.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Pesan Ibu, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi bermanfaat bagi diri kalian. Dan jangan lupa selalu laksanakan 3M 1T, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker, dan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.